solusi alternatif bagi permasalahan pendidikan, dengan fungsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik sebagai suplemen, komplement, serta substitusi kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran secara online menggunakan e-learning dapat melatih peserta didik untuk belajar secara mandiri, sehingga pelajaran dapat beralih kepada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. 1. Pengembangan pembelajaran e-learning dengan model. Di situ ada framework, aplikasi web e-learning menggunakan LMS model. Aplikasi yang dipakai untuk membangun sistem ini adalah menggunakan model. Analisis perancangan, analisis kebutuhan data digunakan untuk mengetahui kelengkapan data yang dibutuhkan pada saat implementasi e-learning. Manajemen sistem LMS menggunakan model. Tahap yang harus dilakukan adalah membuat teknologi model, yaitu menjelaskan tentang perancangan interface menu, kotak dialog, dan formulir yang digunakan. Tahap terakhir adalah dengan melakukan implementasi sistem informasi e-learning dengan kustomisasi pada perangkat lunak model. Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Di sini ada interface sistem e-learning yang diterapkan. Di sini kita juga bisa melihat di situ ada tampilan masuk sebagai pengguna, halaman tambah mata pelajaran baru, tampilan registrasi peserta atau siswa, tampilan tambah materi. Yang B, pengembangan e-learning pada pembelajaran kimia untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online adalah model blended learning. Model blended learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Pembelajaran berbasis blended learning dapat digunakan dalam pembelajaran kimia, terutama dalam mengatasi kurangnya waktu di sekolah serta tuntutan peserta didik untuk dapat mengakses materi pembelajaran di luar sekolah. Aspek e-learning yang dikembangkan dalam bentuk website dengan komponen terdiri dari menu utama, profil, jadwal pelajaran, materi, video, animasi pembelajaran. Tahap analisis adalah tahap awal dalam mengembangkan media e-learning. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu analisis masalah dan kebutuhan peserta didik serta analisis kompetensi dasar. Tahap perancangan tahap ini merupakan proses sistematik yang dimulai dengan menyusun flowchart dan storyboard sebagai dasar dan gambaran bentuk, isi, tampilan dalam mengembangkan media e-learning. Tahap ini dikumpulkan konten-konten pendukung dalam pengembangan media e-learning. C. Desain e-learning sebagai media pembelajaran artificial informatik. Di situ ada frameworknya, media e-learning artificial informatik berbasis web. Ini diimplementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang perintah-perintahnya dijalankan di web server, kemudian hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML biasa. Tahap pengembangan sebuah sistem e-learning dibuat yaitu melalui requirement analysis, design, coding, testing, maintenance. Analisis sistem. Tahap analisis sistem adalah tahap penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, yang dimaksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat dibuat rancangan sistem yang baru yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada analisis kebutuhan desain. Sistem yang akan dibuat memerlukan beberapa kebutuhan data masukan, kebutuhan data keluaran, dan kebutuhan antarmuka. Tujuan analisis kebutuhan adalah untuk menentukan spesifikasi fungsi, kemampuan, serta fasilitas dari program.
Analisis kebutuhan juga bermanfaat sebagai dasar evaluasi setelah program selesai disusun. Di sana kita bisa lihat gambar 2 use case diagram sistem e-learning. Dalam perancangan media pembelajaran e-learning, artificial informatik berbasis web ini melalui 2 tahap, yaitu terdiri dari pembuatan desain global yang terdiri dari Unified Model Language UML, use case diagram, dan kelas diagram. Gambar 3, gambar diagram website e-learning. Kelas diagram terdiri dari 4 kelas diagram, yaitu user, tabel learning, e-learning, dan login, di mana masing-masing saling berhubungan antar kelas diagram. Di sini kita juga bisa melihat tampilan forum website e-learning, terus tampilan topik website e-learning, dan tampilan upload website, lalu tampilan home website e-learning artificial informatik. Lalu selanjutnya pengembangan e-learning berbasis model dalam peningkatan pemahaman lagu pembelajaran bahasa Inggris. Keunggulan produk e-learning dibandingkan e-learning lain ialah pada sisi aktivitas berupa kuis dan tugas. Pada sisi kuis dan tugas, peserta didik secara langsung melatih ketampilan berbahasa mereka seperti listening dan speaking. Aplikasi yang digunakan dalam pengembangan ialah Learning Management System atau LMS model versi 3. Di situ kita juga bisa melihat tampilan aktivitas listening dan tampilan aktivitas speaking. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau disebut research and development. Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan produk e-learning bahasa Inggris dalam meningkatkan pemahaman lagu pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 10 SMK. Selanjutnya, pengembangan aplikasi web e-learning untuk pendidikan anti korupsi menggunakan modal. Aplikasi web e-learning menggunakan LMS model. Aplikasi yang dipakai untuk membangun sistem ini adalah modal. Model yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan penelitian ini mengikuti 4 tahap, yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap pembuatan, dan tahap penerapan. Dalam pengembangan e-learning menggunakan aplikasi modal untuk pendidikan anti korupsi akan digunakan 4 tahap seperti yang dilakukan untuk merancang sebuah sistem informasi. Tahap-tahap tersebut adalah tahap analisis, tahap desain, tahap pembuatan, tahap penerapan. Di sini kita juga bisa melihat tahap analisisnya, gambar tahap analisis dan tahap desain. Ini tahap pembuatan dan tahap penerapannya. Tahap pembuatan, alur tahap pembuatan dapat dilihat pada gambar titik 2. Tahap ini melakukan konversi logika yang tadinya berupa desain menjadi program komputer, yang dalam halaman ini menggunakan aplikasi modal. Program komputer yang dimaksud adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak berbasis web yang bersifat dinamis. Hasil uji program ini atas mengikuti standar learning management system yang telah disiapkan oleh pengembang. Apabila sudah tidak ditemukan, di sini ada aplikasi web learning. Kita juga bisa lihat settingan modelnya. Hasil yang didapatkan dalam proses ini adalah skema perancangan interface. Aplikasi yang terdiri dari 2 elemen, yaitu login dan course kategori. Elemen course kategori memiliki 3 pilihan, yaitu select course, searching course, dan all courses. Sedangkan pada elemen login memiliki 3 bagian, yaitu username, password, forget password. Selanjutnya, jurnal selanjutnya, perangkat pembelajaran matematika berbasis program basic learning (PBL) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 8. Pengembangan perangkat
perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD berbasis Problem Based Learning (PBL). Konsep utama ditetapkan melalui analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis konsep, dan analisis karakter peserta didik yang dilaksanakan pada tahap investigasi awal. Maka dapat dirancang perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan adanya perangkat pembelajaran basis PBL, peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang mengajarkan keterampilan menyelidiki dan memecahkan masalah, khususnya yang berkaitan dengan dunia maya. Analisis kebutuhan yaitu peneliti mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran matematika dengan cara mengobservasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan program pembelajaran fisika SMA berbasis e-learning dengan psikologi. Jenis LMS yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran diantaranya adalah psikologi, Learbox, Edmodo, Moodle, dan lain-lain. Di antara yang lain, LMS Schoolly salah satu situs yang mampu menggabungkan jejaringan sosial, dan LMS berbentuk web sosial yang menawarkan pembelajaran sama seperti dalam kelas. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan model blended learning yaitu dengan menggabungkan pembelajaran secara tatap muka offline dengan pembelajaran secara virtual kelas online, di mana guru menugaskan siswa mengakses e-learning dengan psikologi di luar kelas dan mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran secara online. Pengembangan e-learning berbasis LMS psikologi dengan peneliti sebagai instruktur atau sebagai guru dimulai dari mendesain dengan memanfaatkan fitur courses untuk memasukkan materi fisika yang dikembangkan, membuat sebuah folder dengan menggunakan fitur add folder yang terdiri dari petunjuk menggunakan Schoolly, handout materi, latihan soal, dan uji keefektifan. Di sini kita juga bisa melihat tampilan dari handout materi gerak harmonis sederhana dan tampilan course e-learning hukum gravitasi Newton. Selanjutnya, pengembangan e-learning berbantuan virtual laboratori untuk mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 2 di Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unsri. Framework sistem yang digunakan virtual lab online ini adalah komponen Learning Management System (LMS). Komponen Learning Management System atau LMS yang diperlukan dalam sistem virtual lab online adalah Content Management System (CMS). Content Management System merupakan bahan ajar yang terdapat dalam Learning Management System yang dapat berupa konten berbentuk multimedia interaktif maupun konten berbentuk teks seperti bahan ajar biasa. Lalu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu berupa analisis materi dan silabus untuk mengetahui kompetensi dasar yang perlu bantuan virtual lab dan mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan analisis materi dan silabus, maka dapat diidentifikasi beberapa judul praktikum yang dapat dikembangkan dalam bentuk virtual lab. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran berbasis e-learning pada SMK di Pontianak. SMK di Pontianak belum pernah dikembangkan dan digunakan media pembelajaran berbasis web e-learning. Jadi, pembelajaran yang berlangsung secara ini hanya mengacu pada pembelajaran tatap muka di kelas. Kondisi tersebut memotivasi penulis untuk mengarahkan kebiasaan waktu siswa dengan memperkenalkan pembelajaran e-learning. Pengembangan media pembelajaran basis e-learning dilakukan dengan menentukan tujuan awal, penggunaan teknologi informasi, target yang akan dicapai. Media pembelajaran berbasis e-learning terdiri dari media pembelajaran berbasis web, kumpulan bahan ajar, video konferensi,
kuis, atau mengerjakan soal secara online, dan chat yang dapat digunakan di lapangan dengan beberapa kali revisi sebelum dinyatakan layak digunakan dan dicobakan. Pembuatan media adalah sangat penting karena dengan perancangan yang baik dalam membuat produk media pembelajaran berbasis e-learning yang dihasilkan akan memiliki tingkat kemanfaatan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Baiklah, sekian hasil dari PPT yang saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.